film. Anjing, kesalahan beli dia. Goreng bumbu anjing ini lagi jadi badan. Goblok dia makan limited. Nomor uno, mie flour. Ini tips buat kalian yang suka makan Indomie tapi pengen mie-nya tetap kering walaupun kalian nggak punya saringan di rumah. Kalian bisa ikutin cara ini, jujur cara kayak gini bikin mie-nya itu tetap kering. Top 5 Indomie kok. In training, I don't think he scored the best. Pernah kepikiran nggak bro, makanan tipis yang kita kenal sebagai crepes ini sebenarnya berasal dari mana? Banyak yang belum tahu kalau crepes lahir dari negara romantis yaitu Prancis, tepatnya di daerah Brittany, sejak abad ke-13. Menariknya, dulu crepes bukan makanan mewah, dibuat dari tepung gandum kuda atau buckwheat. Versi pertamanya disebut galette, crepes gurih yang dimakan sehari-hari oleh para petani. Dimasak di atas lempengan besi datar dan sederhana. Seiring waktu, saat tepung terigu, susu, dan telur mulai mudah didapat, muncullah crepes manis, lengkap dengan berbagai topping, bahkan menyesuaikan selera tiap negara. Dari yang awalnya makanan rakyat, crepes pun naik kelas, masuk ke kafe, restoran, bahkan menjadi hidangan bangsawan Prancis. Di Prancis sendiri, crepes punya hari spesial yang dirayakan setiap tanggal 2 Februari. Crepes selalu Awalnya cuma di keluarga biasa. Pernah kepikiran nggak bro, makanan tipis yang kita kenal sebagai crepes ini sebenarnya berasal dari mana? Banyak yang belum tahu kalau crepes lahir dari negara romantis yaitu Prancis, tepatnya di daerah Brittany, sejak abad ke-13. Menariknya, dulu crepes bukan makanan mewah, dibuat dari tepung gandum kuda atau buckwheat. Versi pertamanya disebut galette, crepes gurih yang dimakan sehari-hari oleh para petani. Dimasak di atas lempengan besi datar dan sederhana. Seiring waktu, saat tepung terigu, susu, dan telur mulai mudah didapat, muncullah crepes manis, lengkap dengan berbagai topping, bahkan menyesuaikan selera tiap negara. Dari yang awalnya makanan rakyat, crepes pun naik kelas, masuk ke kafe, restoran. Serba one shot nasi goreng, lengkap banget guys, ada timun, telur, Cuma gue kayak kan kayak gini. Ya udah, nggak tahu gue mencet apa kayaknya konser ini. Udah. Pokoknya 12 banget. Malah creepy banget. Ini terlepas. Guys, bisa dibilang ya, ini tuh salah satu crepe termahal yang gue pernah temukan.
Desa MSG. CRT berasal dari Bretagne, sebuah wilayah di Prancis. Ini adalah kue crepes, hidangan manis asal Prancis yang ternyata memiliki Pernah kepikiran nggak bro, makanan tipis yang kita kenal sebagai crepes ini sebenarnya berasal dari mana? Banyak yang belum tahu kalau crepes lahir dari negara romantis yaitu Prancis, tepatnya di daerah Brittany sejak abad ke-13. Menariknya, dulu crepes bukan makanan mewah, dibuat dari tepung gandum muda atau buckwheat. Versi pertamanya disebut galet, crepes gurih yang dimakan sehari-hari oleh para petani. Dimasak di atas lempengan besi datar dan sederhana. Seiring waktu, saat tepung terigu, susu, dan telur mulai mudah didapat, muncullah crepes manis, lengkap dengan berbagai topping, bahkan menyesuaikan selera tiap negara. Dari yang awalnya makanan rakyat, crepes pun naik kelas, masuk ke kafe, restoran, bahkan menjadi hidangan bangsawan Prancis. Di Prancis sendiri, crepes punya hari spesial yang dirayakan setiap tanggal 2 Februari. Crepes lalu menyebar ke berbagai negara, berubah mengikuti budaya lokal. Dari street food Jepang, crepes renyah ala Indonesia yang jadi jajanan pinggir jalan maupun mall, hingga dessert mewah di kafe-kafe dunia. Kamu sudah pernah cobain crepes varian apa, bro? Pernah kepikiran nggak, bro? Makanan tipis yang kita kenal sebagai crepes ini sebenarnya berasal dari mana? Banyak yang belum... Ini adalah kue crepes, hidangan manis asal Prancis yang ternyata Lu udah pernah nyoba itu apa itu kue apa tuh laba-laba yang itu di sekolah kita enak itu belum makan. Aku habis 3.800.000 buat beli lobster ini. Jadi ini video termahalku kayaknya ya. Ini aku minta di tempatnya tuh yang paling gede. Steak boy, aduh bisa luka di tangan. Gede banget. Wow, daging lobster. Itu gigit tuh, 500.000 tuh. Saus padang lihat lobster lokal nih. Oh, hai semuanya. Berapa klub itu? Berapa? Enaknya kau ya, cepat makan kau dapat. Makan, aku. Top 5 grup vegan. Número 5, KFC, Jagombia vegan. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Get your goddamn ass. Número 4, Raymond Jamu. Kalau semua makhluk harus vegan, pusing gua makan apa? Terus rendang diganti apa? Imun. Semua hewan adalah teman. Nyamuk lo temenin nggak? Número 3, figur vegan. Kenalkan, action figure terbaru. Tekan perutnya Nggak ada yang ikhlas diambil nyawanya secara paksa. dan dia berbicara. Tapi hati-hati, domba-domba punya rencana sendiri. Produk ganda dan bonus kotoran asli. Número 2, Mickey Skip. Itu yang bilang ke vegan sayangi hewan, jagalah hewan. Emang kamu mau dioseng? Toh dia juga mau hidup, dia mau dipecel. Ini mah kalah-kalah tukang sayur. Teman adalah hewan, bukan makanan. Gogo Power Ranger. Honorable mention, Supaya kau inginkan, supaya kita tidak dimakan olehnya. Aku sudah tahu. Dia tidak akan memakan kita karena aku ingin Flying Dutchman jadi seorang vegetarian. número 1, Juan Cruz. Telur ayam dijual seperti ini kan mikir dong. Ini telur ayam, ini adalah anak-anak ayam, jangan dimakan dong, jadi dimakan. Bang, kalau bang jual telur sayur aja bang. Top 5, grup vegan. First Chronicles chapter 29.
Aku lihat kontennya Om Sebastian yang waktu di Taiwan. Oh, Om ya? Wah, udah. Kamu umur berapa? 16. Kamu udah subscribe? Udah. Udah, pasti. Udah. Aku pernah lihat Om yang itu yang di Taiwan yang kalau dari sepeda itu. Aneh ya. Kamu malah suka aku menderita ya? Enggak suka. Kenapa kamu? Terus aku lihat Om yang nyetir di Malaysia di mobil temen itu ya. Oh iya. Yang katanya Om nggak bisa parkir masuk. Bener, Om nggak bisa, Om. Bener. Om soalnya udah tua. Ternyata udah om sebelah dibantu om sama anak umur 16 tahun. Aku lihat konten. Lu sadar nggak? Judulnya FNAF 2, tapi ceritanya malah kejadian duluan anjir. Di FNAF 2, restorannya masih rame, lampu terang, anak-anak masih main, tempatnya belum bangkrut. Animatronik Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, lucu, modern, pinter. Bahkan boleh keliling siang hari. Nah, di FNAF 1, mana ada animatronik keliling siang hari? Ini angka resmi dari gamenya. Terus ada insiden fatal, Bite of 87. Sejak itu, aktif siang hari. Makanya di FNAF 1, siang aman, malam doa aja. Kenapa animatronik FNAF 1 kelihatan rusak? Karena mereka bekas. Withers animatronics dari FNAF 2 dipakai ulang. Jadi simpelnya, FNAF 2 itu awal kekacauan. FNAF 1 itu akibatnya. Judulnya emang 2, tapi ceritanya kejadian sebelum semuanya hancur. Anjir. Aku lihat kontennya Om Sebastian. Aku yakin semua dari kalian pasti pernah dengar yang namanya iPhone 17 Pro Max. Apalagi yang warnanya orange, norak-norak aneh gitu. Tapi anehnya ya, banyak banget yang bilang kalau iPhone kali ini itu produk yang lumayan gagal, bahkan banyak orang itu nyesel belinya. Ya mungkin juga karena warnanya yang lebih kayak jeruk daripada apel. Aku udah mulai cari bapak-bapak. Tapi ya meskipun iPhone 17 ini dihujat 7 hari 7 malam. Kalau kamu mau nyari iPhone 17 sekarang, nyarinya tuh sulit banget. Kayak semua di toko-toko ataupun online shop dan kawan-kawan itu pasti habis. Makanya berhubungan bentar lagi aku juga harus berangkat ke Turki dan HP ku udah beneran kayak kentang buang. Hari ini aku pengen coba hunting iPhone 17 Pro Max. Untuk cari tahu memang sejelek apa sih? Atau sebenarnya ini cuma kayak hujatan-hujatan nggak jelas. Yang penting aku nggak mau warna orange. Karena jujur terlalu norak aja sini aku bisa melakukan kesalahan, tapi aku juga tahu karena memang secepat begitu. Jadi kemarin itu sempat orangnya yang dari iBox atau aku tanyain dan dia beneran nggak jawab. Aku udah mendengar dari temanku di iPhone 17 beneran sulit banget didapetin. Aku mau call salah satu, semoga kayak dia punya, aku tag harganya dan apa gitu dia punya sesuatu mungkin dia punya stoknya atau apa. Walaupun kayak selalu berlupa atau sekali-sekali ngecek gitu. Makanya kemarin pas yang vape, aku sebenarnya udah gak terlalu berharap apa-apa kan. Orangnya pun udah kayak, ini kok agak aneh, bahkan aku gak tahu namanya siapa. Tapi tiba-tiba hari ini ya, aku harusnya ini mau ngontrolin kawan-kawan, dia mau buka barangnya yang silver 512 GB ready. Bener. Ini beneran atau gimana gitu kan ya. Terus dia ngomong, bener sih kalau mau kakak DP dulu berapa. Jadi aku beneran tadi nggak mikir karena ya percaya aja aku DP 500. Sama aku ingat sih. Aku ini udah mulai kayak emotional buying. Aku bahkan belum tanya barangnya di mana, nanti ngambilnya di mana, harganya berapa gitu kan. Cepet-cepet terus aku tanya, Kak, harganya berapa. Nah, seingatku dia tuh awal-awal ngomong kayak sekitar 30.500.000 kan. Tiba-tiba dia ngomong, oh Kak yang ini 31.500.000 ya. Terus aku kayak pertama-tama nggak percaya dong. Mana ada kayak gitu kan, karena tak coba macan. Jadi ya ini beneran aku nggak tahu dealer dia dari mana dapetnya ya, harusnya saya otorisasi ya. Harusnya jadi ini aku lihat sama kameramenku, kita langsung kayak sebelum konten kita langsung ngambil HP-nya dulu deh. Ini kalau kita nggak pernah ngambil nggak akan pernah kita ambil. Jadi kita prioritasin dulu di tempat aku belum pernah jatuh, tapi cuma dikasih kayak satu tempatnya dia di Google Maps ya, kita cuma bisa percaya lah ya. Aku percaya Siki beneran.
Jelas-jelas aku nggak impulsif buying ya pasti. Karena ya emang butuh kan. Yain aja lah guys, udah terlanjur DP. Udah planning kok, nggak impulsif. Sedikit lah, sedikit, tapi nggak 100% impulsif. Dan kalau di Surabaya itu ada kayak WTC, itu tempat ber-HP-HPan duniawi terbesar. Tapi ternyata aku malah diarahin ke sini, boy. Kita sebenarnya udah baru sampai tempatnya. Aku agak sedikit ada sesuatu yang agak-agak gitu, karena kadang lihat ini, aku bahkan nggak inget kapan terakhir kali aku ke mall ini, bahkan kapan terakhir kan dibersihin men. Kapan terakhir dibersihin Plaza Marina mungkin misalnya 10 tahun yang lalu ini kayak mall agak tua. Untuk yang belum tahu, Plaza Marina ini literally umurnya 26 tahun dan terakhir aku ke sini itu kayak pas aku masih SD. Guys, aku masuk ke Planet VIP dulu ya. Toiletnya VIP, bro. Meskipun mau lama, toiletnya VIP. VIP disuruh pada itu. Kalau kamu nggak percaya iPhone 17 Pro Max ini selangkah itu, di authorized reseller aja nggak jual. Aku jujur pengen nanya kalau kayak di iBox ini, kami sih nggak mau tanya kalau yang 17 Pro Max Silver 512 ada nggak? 256 ya? Oh, oke. Terus kalau order gitu? Nggak ada apa-apa guys, nggak ada toko, mau tanpa toko. PLP yang lebih ditipu. Mati kan. Ini nomor 552. Loh, malah langsung ya. Ternyata aku aja sih yang terlalu panikan. Halo mas. Harusnya tadi saya udah chat. Oke, mau ambil apa? Ambil iPhone yang 512 ini kak. Oke, silver ya? Iya, itu sama kakaknya kak tadi. Enggak, ada aslinya. Oh ini ya. Oke, ini ya. Iya. Oke. Gak. Bagusan silver atau orange kak? Banyak warni dulu ya, memang orange. Orange ya? Iya, silver kan dari dulu kan. Tapi orange itu nggak kayak boleh kak? Norak gitu ya? Lumayan norak ya? Banyak juga silver. Tapi kenapa kok silvernya lebih mahal? Soalnya kan barangnya susah. Oh barangnya lebih susah malah? Banyak orang tahu, iya, dan ini otomatis mahal. Oke. Justru yang lebih bikin aku keringet panas itu, aku baru keinget kalau kartuku ini ada kayak limitnya gitu. Tapi kan kredit saya ada limitnya. Jadi kayak beberapa kali gitu ya. Makanya aku mikir, waduh kalau nggak bisa 500.000 ke gimana woy? Cuman masnya ini bilang dicoba dulu aja kok. Tapi kalau nanti gagal, DP-nya tak balikin kok. Bisa. Sampai pas aku mau ngecek saldo bankku, malah ini yang terjadi. Kenapa pas aku mau bayar Iki malah retry. Nah, oke. Ini 10 juta pertama. Please. Approval. Oke, approval pertama. Yes, first attempt sukses. Please, Tuhan semoga yang kedua ini berhasil. Aku udah keluar uang 10.500.000, masa nggak jadi rek? Soalnya kartuku ini untuk konteks ya, limitnya cuma 15 juta. Jadi kalau misalnya di atas 15 juta langsung nggak bisa gitu kan. Aku nggak tahu itu limitnya 15 juta sehari atau bisa kayak 10, yang penting nggak boleh di atas 15 juta makanya. Ini menentukan nih. Approval kedua ini menentukan. Approval lagi bos. Udah approval lagi bos. Satu lagi. Tapi lolos ini tak curi boleh mas? Dan ternyata yang terakhir pun lumayan bikin jantungku hampir mau tidur. Ini tadi terakhir 11.620 dan segala ini kalau bisa secara teknikly iPhone-nya udah kita dapat tapi nggak tahu nanti kita buka ya please. Kita ya untungnya ketemu Bastis, jadi kebubukanku lumayan terenakkan. Oh boleh kamu sama boleh sosial ayo boleh kamu dari mana sih dari kok ya thank you Jeff. Time out sampean. Mas lagi. You know what I mean, man. You know what I mean, brother. Udah ya mas berarti? Sudah.
Siap. Guys, kabur dulu guys. Aku baru aja beli iPhone 17 Pro Max dari orang dalam. Langsung udah selesai unboxing. Iya. Setup HP-nya. Dan sekalian bikin klip yang enak buat YouTube. Oh gini. Ini loh. Oke. Kita buka ya guys. 3, 2, 1. Wah, gak ada baunya sama sekali. Tapi ya gak ada baunya sama sekali. Aku baru sadar sesuatu. Dari tadi ini, aku kalau kebiasaan dikit terus HP-nya kotak. Mati aku dulu. Aku inget dulu ya, kan gak mau ngulangin lagi. Aku beli HP baru kayak gini. Terus aku kayak ngomong ke mamaku, gak usah perlu casing. Ngapain? Di kantong aja. Aku ngapain jadi 1 minggu setelah aku beli ini. Aku main basket, SMA ini. Main basket tuh, ternyata keren. Aku taruh iPhone-nya di kantongku kayak gini. Aku tahu basket. Lompat gini kan. Jadi kamu tahu apa yang udah juga saya lompat? Ya, aku ambil iPhone itu dari tangan. Aku tahu ini seret. Tak semua kan gak ada. Jadi biasanya aku beli iPhone 1 minggu. Rusak terus karena aku dimarahin sama papa aku kayak makanya aku tiba-tiba kepikiran ide jenius yang kalian nggak akan pernah temuin di channel manapun pasti. Misal mau pasang casing atau lemper glass itu bisa untuk iPhone 17 yang Pro Max ada. Oh langsung ya? Iya, yang Next Safe aja kak, yang Next Safe itu yang simple yang Next Safe apaan itu kak? Sebenarnya udah stop ini dari stop lain nggak apa-apa kan kak? Sebenarnya nggak di memang nggak ada ya, memang lagi kosong nggak diujat apa gitu kan nggak? Ya sini aku baru habis 1 juta lagi. casingnya yang clear 17 Pro Max sama tempel baju 17 Pro Max. Totalnya berapa? Totalnya jadinya 1.100.000. Nggak jatuh, tapi ya. Lihat kayak. Ngerti nggak maksudku? Keren nggak? Tapi jujur ya, tadi itu ya, ini 1,1 juta. Aku minta kakaknya apa yang paling bagus itu. Apa yang paling bagus itu? Aku mikir jujur mungkin temper glass atau apa ya mungkin untuk 500.000 sama kakaknya ngomong. Kakak yang casingnya itu udah 700.000. So kayak temper glassnya berapa? 500.000 kayak. Dan itu udah diskon. Tapi ya ingat-ingat lagi guys dulu yang aku marah-marahin HP 30 ya kan nambah 1 juta untuk nggak rusak menurutku worth it lah. Ya mau ngomong apapun menurutku bisa dibilang worth it. Tapi biasanya yang paling norak itu yang orange ya. Yang warnanya paling Kalau warna itu selera selera ya. Yang norak itu yang pakai ya. Nah gimana ya harusnya mungkin lebih murah. Tapi ya harusnya aku udah coba pakai tadi kita recording langsung ini pakai iPhone 17. Ada kamera itu mungkin Pro Max silver ya bukan orange atau ini juga ya. Mungkin editor bisa kasih tahunya juga tadi aku pakai iPhone video suaranya kayak gini videonya kayak gini ini berbanding sama kamera itu sih aku sukanya iPhone itu kayak ini no endorse ya soalnya kayak seperti itu nggak sama yang profesional udah gitu tapi dia tetap enak dilihat kayak natural gitu seperti ya HP lainnya tuh nggak terlalu AI vibe menurutku sih lumayan banget sih bisa kamu lihat video itu juga menarik seperti itu cuma gara-gara lihat ini videonya iPhone gue udah kuentang kita kayak recording 2 jam loh kadang-kadang udah selesai udah mati dan bentar lagi kita seperti jadi ya mati gitu loh seperti gak umur hidup aku gak pernah masuk longset jadi aku belum tahu jadi seumur hidup aku gak pernah masuk longset kayak sama istilahnya kita harus ke Turki ya udahlah udah beli 3 bulan jangan disia-siakan kita harus dapetin uang lagi dari iPhone ini gitu bos itu sebenarnya pelajaran terpenting dari video bukan masalah kita beli 30 nya tapi kita harus produktif ya jangan konsumerisme tapi meskipun konsumerisme kita beli pakai iPhone ini supaya lebih bagus lagi oke ngerti yang penting sedikit flexing dikit yes bye-bye. Kali ini nggak dicium aku deh, dicium iPhone-ku, Mas. Aku lihat kontennya Om
Aku suka banget makan salmon. Tapi kalau salmonnya lebih gede dari wajahku gini sih, ya ngingetin ke trauma aku sih pas dipaksa Frey makan salmon 1 kilo mentah-mentah. Soalnya, aku kan habis belajar bikin cake matcha ke temanku, TikToker foodie nomor 1 se-Surabaya ini. Tapi tiba-tiba, Kamu tahu ini tiba-tiba selesai baking Frey katanya pengen ada sesuatu gitu, mau nunjukin aku. Nah, lihat aku aku yakin semua dari kamu yang klik di video ini pasti pernah minum air. Kecuali mungkin kamu ada sakit terus dari kecil pasang. López, de 18 años, se extravió el veterano Delgado López, de 18 años.